tantangan diminta ngomong yang seperti itu tadi. Tapi saya akan singkat ya, karena Pak Mahlil udah kasih banyak informasi tadi. Ya, next slide aja, biar cepat aja. Ya. Nah, saya kasih judul karena saya udah pensiun dari profesor, yang belum pensiun atau nggak ada pensiun itu provokator. Maka saya menggunakan kata-kata yang provokatif. Ya. Nah, monopolistik itu bagian yang kita. Nah, topik hangat ini saya kutip aja untuk memberikan pandangan. Saya kira ini fakta yang ada di lapangan, ya. Bisa dipahami, ada yang ketakutan BPJS bakalan kolaps, BPJS membatasi, ada kewenangan apa enggak, mau kemana mengadu katanya, itu pertanyaannya, ya. Mungkin nanti Pak Niko di DJS ini bakalan jadi tujuan, ya. Melenceng nggak dari tujuan awal? Nah, kalau tujuannya kita belum pernah tahu, bagaimana tahu melenceng apa enggak? Oleh karena itu saya sedikit sampaikan tujuan awalnya. Next slide. Nah, ini contoh kasus lagi yang tadi diangkat juga tuh Perdami, katanya dibatasi dan sebagainya, kasih angka, baguslah kalau kasih kajian analitik, tapi forumnya mungkin harus yang sesuai ya untuk mengkaji itu. Nah, adakah itu karena moral hazard atau fraud BPJS? Apakah BPJS bisa moral hazard, bisa fraud? Bisa. Moral hazard dan fraud itu bisa aja di pemerintah, BPJS, dokter, fasilitas kesehatan, semua bisa lakukan itu. Sejauh semua itu dipimpin oleh orang dan sejauh setan masih ada di bumi ini, ya itu pasti ada, pasti ada ya. Tapi pertanyaannya kenapa begitu? Kenapa? Bagaimana harusnya, itu yang saya kira akan kita bahas singkat saja, tapi mudah-mudahan bisa jadi pemicu untuk berikutnya. Next slide. Ya, sementara BPJS ini bukan Pak Malin ya, Pak Gufronnya selalu bilang kita sukses dan sebagainya, mendapat penghargaan dari berbagai negara dan sebagainya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, saya melihat masing-masing pihak ini melihat dari perspektif dirinya sendiri-sendiri. Belum ada kesatuan paham sebetulnya mau kemana kita dan bagaimana kita itu. Ini yang jadi. Apakah kita sebagai ID, anggota ID punya peran? Atau kita hanya menerima kontrak dari Pak Mahlil dan tim di BPJS, lalu kita ngomel-ngomel kalau kurang. Itu bagian yang mesti kita dalami nanti bersama. Next slide, biar cepat. Nah, ini adalah rancang bangunnya. Rancang bangun kalau kita tahu apakah menyelenceng apa tidak, ya tujuannya kemana? Tujuan JKN adalah agar rakyat sehat produktif mendapat hak pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. Itu undang-undang dasar ya, dan undang-undang EJSN. Nah, kalau itu tujuannya, bagaimana bisa kita menilai apakah ini melenceng atau tidak melenceng? Siapa yang lebih melenceng, itu kita bisa identifikasi nanti ya. Memang ada masalah dana. Ini yang seringkali jadi terkecoh kita, karena kita mau tujuannya menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat, tapi yang kita ributin akhirnya duit. Termasuk yang disajiin oleh Pak Menteri kemarin, penghargaan rumah sakit yang punya revenue, ya ini 1 triliun. Padahal rumah sakit pemerintah kalau dikasih penghargaan yang mendapat uang banyak, tujuannya apa? Kalau tujuan rumah sakit pemerintah ya melayani rakyatnya, mestinya yang paling sukses melayani rakyat, bukan uangnya. Ini kadang-kadang kita terkecoh dengan itu ya. Oke. Nah, next slide. Biar cepat aja, nanti dibaca aja. Ini bagian yang saya harus kutip, karena di undang-undang biasanya kita kurang baca dasarnya, tapi kita terkecoh dengan omongan seseorang begitu ya, apalagi pejabat langsung berespon. Mari kita lihat di undang-undang bunyinya jelas, pasal 19 ya, kebutuhan medis. Jadi sejauh ada kebutuhan medis, maka disitulah haknya. BPJS nggak boleh membatasi atau bilang, oh ini nggak di cover. Nanti Pak Mahlil dan timnya salah kalau dia tidak cover. Tapi pertanyaannya, siapa yang bilang itu kebutuhan medis? Ya, di mana di lapangan kalau ada terjadi dispute? Kebutuhan medis itu juga ada standarnya. Nah, ini juga bagian yang kita lihat. Apakah kita udah sepakat standar yang kita bilang? Misalnya tadi Pico katarak itu ya, Pico
Karena kemarin saya juga dapat permintaan dari teman sekolah, Pak saya mau Piko kok kata rumah sakitnya kuotanya udah habis. Saya tanya pimpinan rumah sakit, iya BPJS kasih kuota kita cuma segini. Lah kalau orang udah punya penyakit, siapa yang kasih hak kuota? Gak bisa BPJS-nya, saya nggak tahu benar apa nanti Pak Malik yang jawab. Ya, rumah sakit juga bilang nggak, kuota nggak habis, udah habis. Ini keliru besar kalau itu terjadi. Ya, tidak boleh karena hak orang sakit itu adalah fundamental di haknya dia dalam JKN. Ya. Nah, memang ada kemampuan keuangan dan kehati-hatian yang biasanya banyak dipakai oleh teman-teman di BPJS. Ya. Dan kita juga harus sadari itu juga bahwa tidak bisa juga kita maunya kita sebagai dokter kita layanin seperti halnya tidak ada yang membatasi. Ketika pasien kita bayar sendiri, yang membatasi adalah kemampuan pasien. Pasien paling bilang, wah saya nggak sanggup, saya nggak bayar. Tapi itu melanggar hak. Nah ketika ada uang dana amanat, tadi Pak Mahathir sampaikan, dana amanat, dana milik bersama, kita tidak bisa juga main memakai seenaknya aja. Oh saya mau pokoknya pasien dengan pelayanan ini. Karena inilah yang standar yang biasa saya pakai dalam praktek. Itu juga tidak betul. Ya. Karena apa? Ketika kita menggunakan dana milik bersama, kita harus punya tanggung jawab menggunakan dana amanat itu. Ya. Next slide. Ini bagian yang juga menjadi landasan di dalam peraturan. Ya bisa dibaca semuanya. Ada kata-kata BPJS itu membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip ini sudah ada, tapi memang begitu di lapangan seringkali kita dispute. Mana yang efektif efisien, siapa yang bisa menentukan. Kalau ada kasus di lapangan ditolak, BPJS bilang ini tidak, verifikasi bilang oh ini nggak sesuai, lalu nggak dibayar. Itu bagian teknis yang harusnya kita rumuskan bareng-bareng dan tidak akan pernah juga dalam pelayanan medis yang dirumuskan di kertas akan selesai di lapangan. Akan selalu ada kasus-kasus itu karena kalau bicara matematik kombinasi antara sekitar 40.000 diagnosis kasus dan juga 200 jutaan orang yang kondisinya bisa berbeda-beda. Maka harus ada nanti orang yang atau tim yang bisa mengambil keputusan pada terjadinya dispute. Ya, oke. Jadi ada batasan-batasan memang di dalam undang-undang sudah dirumuskan, tapi dalam bentuk prinsip dasar. Next slide. Di lapangan bagaimana? Nah, kenapa kok jadi perdebatan ramai? Di sisi lain pemerintah, BPJS merasa ini ada kemajuan, tadi Pak Mahathir sudah sampaikan, ini saya kasih data lain sedikit. Memang yang hijau awal 43 triliun naik sudah tahun lalu 166 triliunan, tadi udah hampir sama ya. Itu ada kemajuan luar biasa. Dan ini juga kita mesti akui ini pekerjaan bersama, bukan hanya BPJS juga, karena kalau tidak wajib nggak mungkin ada perusahaan asuransi bisa dapat segini cepat, tidak akan mungkin. Nah karena ini wajib ya orang harus ikut, tapi orang juga tidak bakalan ikut kalau di lapangan dokternya ngelayanin ogah-ogahan. Jadi ada peran dokter. Katakanlah dokter nggak ngelayanin di lapangan, emangnya orang mau bayar iuran? Nggak juga. Nah ini juga perlu teman-teman BPJS juga sadarin bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari front line-nya adalah dokter. Walaupun di rumah sakit, dokterlah yang menentukan itu. Ya, itu bagian yang mesti kita barengin bersama. Peran dokter yang terbesar. Ya. Next, ancaman defisit memicu ini yang bikin heboh yang saya tangkap di media, sehingga saya angkat ini aja yang penting. Next slide. Ya, perilaku itu. Ya, next. Nah, memang di masa lalu terjadi. Ini data tahun 2019. Ya, ini Anda bisa cek ini sebetulnya di lamannya Pak Niko nih di Monef DJSN. Dulu asetnya itu minus 50 triliun. Kenapa begitu? Memang kesalahan pemerintah. Maka itu waktu Pak BGS bilang BPJS tidak mampu memenuhi kebutuhan, ya keliru besar ngomongnya. Karena yang menentukan ini pemerintah. Yang menentukan iuran pemerintah, yang menentukan bayaran ke rumah sakit pemerintah, ya dia harus tanggung jawab. Kalau bilang tidak mampu ya salah hitung itu. Ya. Nah,
kenapa terjadi defisit besar? Memang salah hitungan iuran dulu. Ya, karena saya ikut menghitung dulu dengan tim DJSN juga. Pemerintah kagak percaya, saya maunya segini aja. Nah itu yang keliru. Karena iuran tidak bisa maunya, tapi harus dihitung berdasarkan data, evidence base, probabilitas dan sebagainya, itu ada hitung-hitungannya. Ya. Nah, tapi ini masa lalu. Next slide. Di 2021 tadi sudah disampaikan juga, setelah COVID ada berkah COVID, ya klaim turun, orang nggak berobat. Nah, terjadi penumpukan akumulasi. 39 triliun netonya, yang total asetnya 69 triliun. Tapi ini bukan berarti harus dihabiskan. Tapi juga bukan berarti, oh ada uang mesti dibayar aja sekarang. Ya, saving ini diperlukan untuk memprediksi berapa yang di masa depan. Tadi sudah disampaikan sampai 2026 masih bisa bayar. Jadi jangan takut nanti akan bangkrut pada tahun ini. Karena kenaikan defisit iuran bulanan itu paling-paling 1,5 triliun. Ya, kalau itu dipakai 39 triliun dipakai, itu masih bisa sampai 20 sampai 25 bulan. Ya, sederhana aja hitungannya sebetulnya, nggak usah sibuk-sibuk. Jadi ada ini masalah, cuma suka diangkat karena klaim rasionya sudah naik menjadi 100% lebih. Tapi itu bulanan, tidak berarti selamanya akan defisit, bukan rugi. Tidak ada istilah rugi di BPJS. Ya. Siklus defisit naikin iuran itu siklus normal di seluruh dunia. Ya, jadi don't worry. Next slide. Nah, kita lihat pada Oktober kemarin 2024 masih naik tuh aset netonya 51 triliun. Duit di kantongnya quote-unquote Pak Mahlil. Cukup ini buat bayar 3 bulan klaim. Kalau tidak ada iuran sama sekali. Tidak masuk iuran sama sekali. Tapi apakah bisa seterusnya? Karena klaim rasionya 107%. 107% itu adalah pendapatan periode ini dibagi dengan belanja untuk kesehatan di periode ini. Ya tentu tidak boleh. Tapi siapa yang salah kalau ini tidak ada cukup uang? Apakah memang kita tidak punya uang? Pertanyaannya itu. Praktek yang terbaik di seluruh dunia memang terjadi defisit naikin iuran. Nah sekarang tinggal naikin iuran ini bisa nggak di pemerintah? Tadi Pak Mahli takut-takutin pemerintah mau apa enggak dan sebagainya. Kita punya peran dokter, ya. Oleh karena itu suara kita harus didengar. Tapi sayangnya suara kita nggak cukup didengar selama ini. Atau kita belum cukup bersuara. Next slide. Nah, sumbernya yang bikin kayak heboh ini di kalangan pemerintah dan penentu kebijakan, ogah-ogahan naikin iuran yang saya deteksi, ini nih sumber kehebohan. Ini ada berita-berita, saya nggak tahu dari mana Alex itu bilang ada fraud 20 triliun. Nah ini membuat kalau KPK ngomong ada statement 20 triliun, nah belum lagi ada prejudis dokter. Ini yang sekarang terkesan adalah dokter rumah sakit melakukan moral hazard fraud. Sehingga menimbulkan keengganan untuk memperbaiki. Benahi dulu, efisiensi. Padahal berapa kasus itu? Tapi kita juga nggak banyak bicara. Nah ini bagian yang mesti kita benahin, bahwa ini bukan sumber dari selama ini JKN kelihatannya jelek. Ya, justru ada perbaikannya banyak. Next slide. Nah, apakah BPJS punya kewenangan batasi manfaat? Sama sekali tidak dan tidak boleh. Apa tapi manfaatnya? Ya, tapi yang merubah sedikit dari standar medis, misalnya daripada kasih obat Lipitor, kasih atorvastatin, ya boleh. Itu tidak membatasi manfaat, tapi membatasi pilihan yang lebih efisien. Tapi kalau bilang, oh ini nggak boleh dikasih atorvastatin, itu keliru. Oh pasien ini dibatasin sampai pokoknya kalau benar tadi itu ada kuota, tolong nanti diangkat. Kalau betul ada BPJS bilang begitu, keliru BPJS. Nggak boleh ada kuota. Kenapa? Kejadian sakit di suatu wilayah nggak bisa dikuotain.
Saya sudah intip-intip ke malaikat berapa yang bakalan sakit di sini dan kapan saya sakit nggak pernah dikasih tahu, nggak ada katanya. Ya, tunggu aja sampai kejadian. Nah, begitu kejadian tanggung jawab Pak Mahlil menggunakan uang itu. Jadi nggak boleh itu kalau ada kuota. Kalau ada, ya. Begitu juga ada kesalahan. Oh ini nggak sesuai dengan standar medis. Kalau kata verifikator harus ada kepastian. Siapa yang bisa pastiin? Harus ada tim. Harusnya itu TKMKB yang menjadi optimum. Tapi sekarang katanya Pak Mahlil, TKMKB ini terkooptasi oleh BPJS karena didanain BPJS. Ini memang harusnya independen. Dan TKMKB ini kan para dokter, ya nggak? Iya, tapi dokternya yang paling bisa menentukan di situ kan. Nah, harusnya dokter yang bisa berkuasa di situ. Ini bagian yang mesti kita lihat. Yang penting kita harus bangun trust ya supaya yang selama ini erosi karena dianggap waduh ini dokter banyak moral hazard dan sebagainya. Tadi sebelum ini saya juga lagi komplain sama Pak Mahlil kalau mau ngangkat yang banyak diangkat itu kan sekso sesaria. Salah juga itu. Dulu saya udah koreksi Pak Terawan. Bilang sekian besar. Jumlah sesar terhadap persalinan data BPJS keliru besar. Karena standar WHO bukan terhadap data BPJS, terhadap total persalinan seluruh penduduk. Nah ini kekeluaran ini terangkat, diangkat oleh media yang begitu baik, kemudian kita juga diam aja. Nah, akhirnya itu membuat mindset yang keliru. Next slide. Nah, bagaimana supaya bisa mencukupi, ini bagian yang desain yang perlu diperhatikan. Desain BPJS di kita memang mempunyai kekuatan namanya monopsoni, bukan monopoli. BPJS punya kemampuan membeli banyak pelayanan dari para dokter dari rumah sakit. Sementara dulu, dari segi ilmu ekonomi kesehatan, pelayanan dokter itu monopolistik. Dokter itu mempunyai kekuatan nentuin, lu beli, kalau nggak beli mati. Itu namanya kekuatan monopolistik. Berapa harganya? Gua yang nentuin. Nah, dulu begitu. Tapi sekarang dokter sudah terpecah-pecah. Harusnya selain ada monopsoni, ada kekuatan monopolistik. Sebetulnya itu yang kita desain. Sehingga di dalam Undang-Undang ASN pasal 24, bayaran antara BPJS dengan ke fasilitas itu hasil kesepakatan bersama. Dan ini yang tidak dijalani sampai sekarang. Harusnya ada kekuatan asosiasi, dokter harus kuat berkelompok, mempunyai kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemerintah. DJSN jadi juri nggak apa-apa. Ya, karena DJSN juga banyak faktornya. Nah ini yang saya pikir perlu dibangun oleh teman-teman supaya bisa punya kekuatan. Kalau sebagai provokator, kadang-kadang saya bilang gertak aja pemerintah BPJS. Oke, kalau tidak mau begitu, kami berhenti semua nggak melayani. Walaupun itu tidak populer, ya. Tapi itu yang salah satu contoh yang saya bilang kekuatan monopolistik, yang kasar. Ada yang lebih lembut tentu kita bisa cari. Ya. Nah ini yang belum jalan. Kalau kita bisa bangun kekuatan yang seimbang antara monopsonistik dan monopolistik, insya Allah nanti kepentingan bersamanya harus bisa ditemui dengan indikator hak rakyat. Jangan nanti teman-teman bilang, waduh saya biasa bayar segini dapat sekian, sekarang jadi kurang. Nggak akan laku. Tapi kalau bilang kalau dibuat kuota sekian persen rakyat atau sekian ribu orang tidak mendapatkan haknya, maka kalau kita perjuangan seperti itu insya Allah didengar. Tapi kalau bilang, oh saya biasa berobat pakai ini, saya biasa pakai ini, pakai itu, pasien saya berkurang sekian, habis kita. Next slide. Ya, dana tidak cukup, pasti tidak cukup memang pada jumlah sekarang, tapi masih ada potensi banyak. Karena apa? Nanti saya kasih belakangan sedikit. Ada potensi yang belum digarap. Nanti ini baca aja karena saya tidak mau bikin panjang lebar di sini. Ya, kecukupan dana itu syarat untuk sustainnya sebuah sistem termasuk negara, BPJS, perusahaan, apapun. Ya. Next slide. Semua saya mau bandingkan. Next slide. Komunikasi dua arah yang nggak ada. Nah ini yang kekuatan monetistik tadi saya kira sudah saya sampaikan. Ya, supaya antara BPJS dengan fasilitas kesehatan itu setimbang. Ya. Nanti dibaca, ini bisa dibaca ya. Terus
panjang. Saya mau kasih data yang lebih bagus. Benchmarknya adalah kita lihat di negara lain. Apa benar memang kita nggak punya duit. Kalau lihat datanya Pak Mahlil tadi, ada iuran sudah naik tapi lebih lambat daripada kenaikan klaim. Seolah-olah kita mati nih. Benar nggak segitu? Gitu. Ya, kita lihat negara lain kenapa? Negara lain bisa apa enggak? Dulu waktu bikin undang-undang ini Bu Mega selalu bilang, saya tidak tahu, tidak bisa. Tolong bantu saya. Kalau orang di negara lain bisa, kenapa kita kagak bisa? Nah ini saya mau kasih lihat benchmark negara lain. Coba lihat next slide, biar cepat aja. Ini yang merah itu adalah belanja kesehatan publik terhadap persen PDB. Ini yang relatif. Ya, coba lihat kita, 20 tahun di bawah terus. Ya, coba lihat itu Cina yang garis putus-putus merah juga naik. Artinya kalau di Cina, di Thailand bisa menghabiskan sampai 3% PDB, kenapa kita cuma satu? Banyak pimpinan nggak ngelihat ke sini. Pokoknya ngelihatnya, wah kita udah naik sekian, ini sudah naik sekian. Nah ini yang bikin akhirnya tidak berani pemerintah menaikkan iuran. Nah saya pernah lakukan kajian, pada 2019 ketika dinaikkan iuran terjadi respon berontak, tidak setuju. Memang begitu biasa, rakyat pasti nggak mau kalau naikin. Tapi kalau dijelasin lebih bagus, insya Allah dia bisa terima. Apa untungnya buat mereka? Nah sayangnya pada 2019 ketika naik iuran, tidak ada hasil asesmen 2 juta Twitter yang kita lakukan, tidak ada respon dari pemerintah dan BPJS menjelaskan. Akibatnya terjadi penolakan. Nah ini pelajaran Pak Mahlil dan teman-teman harus jelasin. Next slide. Jadi kecil sekali. Kalau dihitung dengan nilai internasional dolar, kembali kita juga yang terkecil. Jadi ada duit sebetulnya, cuma tidak berani dimobilisir. Ya, next slide, tinggal dikit lagi. Ini indeks UHC. Kita ini juga yang paling bawah. Jadi gimana ini? Apa kita memang masuk kelompok yang memang nggak bisa berubah? Kalau Cina bisa cepat, kenapa kita enggak? Sama-sama makan nasi, ya kan? Nah, kita rame-rame deh bilangin Pak Bowo, tapi jangan bilang ke Pak Bowo, Pak saya gajinya turun, pasien saya turun Pak, jangan begitu. Pak karena ini kurang dana, sekian ribu orang mati setiap hari karena tidak dapat pelayanan, karena dibatasin BPJS, karena dibatasin rumah sakit, ya terserahlah ya. Ya. Tapi poinnya adalah tunjukkan bahwa hak rakyat yang terlanggar, bukan hak kita. Insya Allah itu bisa mendapat dukungan. Saya kira ini yang terakhir, next slide. Ya, silakan kita perkuat, insya Allah kita perjuangkan. 10 tahun sudah bagus, 11 tahun sudah bagus, tapi belum cukup mencapai tujuan yang kita harapkan. Dan kita punya peran kunci sebagai dokter. Keberhasilan JKN itu pelayanan dokter. Kalau pelayanan dokter tidak bagus, JKN tidak mungkin akan dapat dukung. Orang nggak mau bayar iuran. Ya. Saya kira itu, Pak Reda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.